Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita menggunakan video pembelajaran untuk penyelesaian soal perhitungan dosis dioksin pada geriatri. Minggu kemarin sudah saya jelaskan teorinya. Nah, sekarang penyelesaian perhitungannya ya. Jadi kita punya soal kasus dosis pada CHF ya, perhitungan dosis pada pasien CHF. Nah, kasusnya seperti ini. Tuan Alek, jadi ini Tuan Alek ya. Tuan Alek itu berusia 65 tahun. Kemudian berat badannya 60 kg, kemudian tinggi badannya 164 cm. Nah, Tuan Alek ini menderita CHF sedang, di mana kadar serum kreatininnya itu 1 mg per desiliter. Nah, akan mendapatkan tablet digoxin dengan P0-nya 0,7 sekali sehari. Kemudian volume distribusi digoxin itu 7 liter per kilogram. Ini dari data pustaka, nilai taunya itu 1 ya. Kemudian jika diketahui kadar digoxin rata-rata pada keadaan tunak, jadi C steady state-nya 1,2 mikrogram per liter. Yang ditanya berapakah besar loading dose, tahu DL, dan dosis maintenance ya, DM yang akan diberikan kepada pasien. Nah, kita masuk ke soal penyelesaian. Pertama, kita akan mencari nilai IBW terlebih dahulu ya. Kita cari nilai IBW, karena di sini kita pakai IBW bukan berat badan ya. Jadi perhitungan dosisnya pakai IBW bukan berat badan. Jadi untuk menentukan nilai IBW, kita butuh data Tuan Aleknya pria, kemudian tinggi badannya 164 cm. Berarti kita lihat di atas 152 ya, 152,5. Kemudian gendernya men, berarti pakai rumus yang ini. 50 ditambah dalam kurung tinggi dikurang 152,4 dikali 0,89. Nah, nanti diperoleh IBW-nya 60 kilo ya. Ini IBW-nya diperoleh 60 kilo. Tinggal dimasukin aja. Tingginya tadi 164 ya. Tinggal dihitung, nanti diperoleh IBW-nya 60 kilo. Nah, selanjutnya dari IBW ini kita cari yang tadi ditanyakan dosis lazim atau loading dose. Jadi kita cari DL-nya. DL ini bukan dosis lazim ya, loading dose. Jadi DL loading dose. Nah, loading dose itu rumusnya. Nah, loading dose ini rumusnya CSS kali VD per F ya. Nah, CSS kan udah tadi, CSS-nya 1,2 ya. Nah, ini CS-nya 1,2. Selanjutnya volume distribusi. Nah, tadi kan volume distribusinya satuannya 7 liter per kilogram. Jadi artinya kan 7 liter per kilogram ini per kilogram berat badan 7 liter volume distribusinya. Jadi ketika pasien ini 65 kilo tinggal dikali 65 kilo. Nah, itu volume distribusinya. Jadi volume distribusinya 7 liter dikali 65 berat badan pasien dibagi nilai F-nya 0,7. Jadi diperoleh loading dose-nya 780 mikrogram. Jadi sekitar 750 mikrogram. Soalnya kan dosis digoxin itu sekitar 250 mikrogram. Jadi kita setarakan jadi 750 mikrogram. Jadi loading dose yang diberikan yaitu 250 mikrogram 3 kali sehari ya, masing-masing dengan selang waktu 6-8 jam karena 3 kali sehari, seperti itu untuk mencari loading dose. Nah, selanjutnya ini kita cari dosis maintenance. Nah, untuk mencari dosis maintenance berarti kita lihat dulu rumus dosis maintenance itu apa. Nah, rumus dosis maintenance itu yaitu CSS, kita punya CSS, kemudian kita nggak punya nilai CL. Nah, kita
cari dulu nilai CL ya. Nah, rumus CL ini dua ini, CL non CHF, CL CHF. Nah, pasiennya tadi Mr. Aleknya mengalami CHF sedang ya, CHF sedang. Jadi kita pakai rumus yang CL CHF. Nah, kita cari CL CHF-nya dulu sebelum cari DM karena nilai CL dibutuhkan. Nah, dari nilai CL kita lihat ada nggak yang belum ada, nilai yang belum ada. IBW sudah tadi. Nah, yang belum ada yaitu CL CR. Nah, clearance kreatinin. Jadi kita kan yang diketahui di soal bukan clearance kreatinin, tapi SCR, serum kreatinin. Jadi kita yang belum kita dapat yaitu nilai clearance kreatininnya. Nah, untuk mencari nilai clearance kreatinin, kita pakai rumus ini, clearance kreatinin. Nah, karena Tuan Alek ini laki-laki, jadi tidak dikalikan 0,85. Tapi kalau pasiennya perempuan, itu dikali 0,85. Jadi kita pakai rumus CLCR-nya IBW dalam kilo dikali 140 dikurang usia dibagi 72 dikali SCR. Tadi SCR-nya 1, udah diketahui SCR-nya tadi di soal ya. Jadi nanti sehingga kita cari CLCR-nya dulu sebelum nyari CL. Jadi CLCR-nya IBW-nya 60 tadi udah ada, IBW kemudian 140 dikurang 65 usia Tuan Alek per 72 dikali 1, serum kreatininnya 1, ada di soal ya, sehingga nanti diperoleh nilai clearance kreatininnya itu 62,5 ml per menit. Nah, kemudian dari CLCR kan udah ada nih, nilai CLCR udah ketemu, tinggal masukin aja ke nilai CL. Nah, ambil yang rumus yang CHF karena pasiennya mengalami CHF ya, sehingga nanti tinggal dimasukin nilai CLCR-nya 62,5, IBW-nya 60, kemudian CLCR-nya tinggal masukin 62,5 sehingga nanti diperoleh hasilnya 76,05 ml per menit. Tapi diminta liter per hari ya. Jadi dirubah ke liter per hari, tinggal dikali 1,44 ya, dikali 1,44 sehingga nanti hasilnya 109,51 liter per hari seperti itu. Nah, setelah dapat CLCHF baru bisa cari DM ya. Cari DM, CSS sudah ada di soal, kemudian CL-nya ini, CLCHF-nya, kemudian taunya 1 dibagi 0,7. Ini udah ada di soal, ini 0,7-nya juga sudah ada di soal. Sehingga dosis maintenance-nya yaitu 188 mikrogram. Ini setara dengan 200 mikrogram ya. Nah, digoksin setiap 24 jam. Nah, seperti itu. Nanti tinggal diperkirakan aja. Misalnya dosis digoxin itu kan 250 mikrogram. Gimana caranya dapat 200 mikrogram? Ntar ada pengenceran. Jadi digerus, diencerin, nanti dihitung sehingga diperoleh hasilnya yang diberikan ke pasien itu 200 mikrogram tiap 24 jam seperti itu. Nah, sekarang saya mau kalian kerjakan yang kasus 2. Nah, yang kasus 2 ini, kalau Tuan Aleknya itu mengalami disfungsi ginjal, ya, disfungsi ginjal di mana serum kreatininnya itu 5 mg per desiliter. Nah, dia akan mendapatkan terapi digoxin oral. Hitung sama tadi, hitung loading dose sama dosis maintenance dari digoxin ketika dia mengalami disfungsi ginjal. Berarti ketika dia mengalami disfungsi ginjal, dia pakai bukan volume distribusi yang 7 liter per kilogram. Jadi dihitung lagi volume distribusinya. Jadi ini ya, ini volume distribusi ketika dia mengalami disfungsi ginjal. Jadi pakai rumus volume distribusi yang ini ya, nggak bisa langsung kayak yang tadi 7 liter per kilogram tinggal dikali berat badan, nggak bisa ketika dia mengalami disfungsi ginjal. Jadi harus pakai rumus yang VD ketika dia mengalami disfungsi ginjal ya. Nanti CLCR-nya hitung lagi, karena kan SCR-nya beda. SCR-nya serum kreatininnya jadi 5 ya, nih. Serum kreatininnya jadi 5 mg per desiliter. Jadi dihitung lagi
clearance kreatininnya ya. Nah, kalau IBW sama, cuma CL-CL-nya hitung lagi baru ke volume renal dysfunction ini ya, volume distribusi ketika mengalami gagal ginjal. Baru habis itu ke CL ya, DL-nya. Nah, hitung loading dose-nya pakai volume distribusi yang ini ya, yang kalian hitung dari renal dysfunction ini. Baru habis itu ke cari DM-nya seperti yang tadi ya. Seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh WA saya. Demikian penyelesaian soal tentang penyelesaian soal dosis, pemberian dosis digoxin pada geriatri yang mengalami CHF. Nanti untuk yang kasus 2-nya mohon dikerjakan untuk tugas di kertas double folio, kemudian paling telat dikumpulin pada hari Rabu ya, hari Rabu jam 5 sore.